perlu jadi catatan bahwa sebelum Anda mengajukan kuesioner, Anda harus pertama melayani si responden. Apa yang harus Anda layani? Yang pertama adalah layanan produk. Anda kasih dia produknya. Suruh dia makan kalau misalkan makanan. Kalau pakaian suruh dia pakai. Yang kedua, layanan servis. Misalkan dia datang dari tempat tertentu, Anda persilahkan, mejanya diatur. Pokoknya anggap responden ini adalah customer. Dan yang ketiga, Anda berikan informasi. Jangan ujug-ujug dikasih kuesioner. Informasi apa? Karena si responden kan ini bukan orang yang berada di lokasi tempat kamu bisnis kan. Bisa jadi orang Brebes, sementara lokasi bisnis kamu Ponorogo. Nah, kan dia nggak tahu apa-apa. Sebelum dia mengisi, Anda terangkan dulu. Apa strength-nya sebelum dia ngisi ya. Kemudian sebelum dia ngisi, sebelum dia coba makananmu, misalkan Anda terangkan. Terangkan juga weakness-nya, terangkan juga opportunity-nya. Oh, di sana itu begini-begini loh. Sehingga dia bisa menilai. Maka ada large target. Kok disebut large target? Kenapa kita disebut large target? Anda harus jelaskan. Gitu ya. Kemudian good public response, Anda harus jelaskan. Nah, terserah dia mau ngisi apa tadi? Mau ngisi 1, 2, 3, 4 kan tergantung bagaimana cara Anda menerangkan atau meyakinkan dia. Anda kasih informasi nih semuanya. Setelah sudah selesai, berarti ada 3 yang harus Anda lakukan. Anda beli dia sampel produk, Anda beli dia pelayanan, Anda beri dia informasi. Baru dia suruh ngisi kuesioner. Sehingga jawabannya adalah objektif. Baik. Chapter berikutnya adalah chapter next kita masuk ke chapter 5, production feasibility. Di dalam chapter 5 itu ada 5.1 product. You have to explain about your product. Ya, jelaskan secara singkat saja tentang produk yang Anda buat. Ya. Kemudian 5.1.1 produk kategori. Ini produk kategori ini masuk ke kategori apa? Dulu saya pernah mengajarkan di International Marketing and New Market Development. Kalau nggak salah P21 kalau nggak salah ya. Itu tentang kategori produk. Kalau produk misalkan tahan lama, kategorinya apa? Coba Anda buka lagi buku-bukunya. Ini dia masuk kategori apa? Ya. Perhatikan ini salah ini kalau tanda bullet and numbering, mestinya bullet and numberingnya yang sederhana. Ya, tolong diganti ini yang kayak gini. Kemudian produk kategorinya apa? Nah, bagus kalau misalkan Anda sediakan gambar. Cuman gambar itu di bawah kalau bisa ada keterangan gambar. Ini kan ada di chapter 5. Di bawahnya ada tulisan gambar 5.1 apa? Gambar apa? Ini gambar 5.2 apa gitu gambarnya. Ini 5.3 apa. Kemudian Anda harus bisa menjelaskan tentang product feature. Ya, kalau produknya itu makanan, itu kualitinya itu seperti apa? Di dalamnya ingredients-nya itu seperti apa kandungannya? Bagus-bagus kalau Anda menerangkan manfaatnya untuk kesehatan jantung apa gitu ya. Nah, itu Anda harus menerangkan product feature. Berikutnya, Anda harus bisa membuat logo. Anda bikin logo, pakai paint kayak, pakai apa? Logo produk. Terserah logonya seperti apa, tapi Anda buat yang bagus. Logo produk tersebut. Kemudian, Anda bikin produk benefit. Apa keuntungan produk Anda? Kalau misalkan di Indonesia, Anda bikin bakso. Semua orang bikin bakso. Apa yang membuat Anda baksonya lain daripada yang lain? Misalkan orang lain bentuknya bulat, Anda bentuknya panjang. Belum ada kan bakso panjang. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan orang rasa permen itu rasa gula, Anda bikin rasa terasi, misalkan permen rasa terasi. Nah, jadi itu produk benefit. Apa yang membuat ya? Misalkan Anda produknya apa? Misalkan produknya gemblong. Nah, dengan memakan gemblong ini, maka kulit akan menjadi cerah. Misalkan mendekatkan jodoh dan lain sebagainya. Misalkan
gitu, karena habis makan gemblongnya ditimpukin ke orang sehingga orangnya mendekati Anda misalkan. Nah, itu seperti itu. Pokoknya isinya bagaimana caranya sehingga produk Anda itu dipilih orang, apa uniknya sehingga produk Anda itu dipilih orang. Kalau salon itu kan semua orang bisa masuk, ya, ribuan salon. Apa uniknya salon ini? Ya, apa uniknya? Misalkan rambutnya menghilangkan ketombe, jadi pas masuk ketombenya bisa hilang. Misalkan mengkilapkan rambut, tidak semua salon mampu mengkilapkan rambut. Ya. Tidak semua salon yang rambutnya botak, jadi tahu-tahu ada rambutnya, misalkan. Nah, itu kan unik salon itu. Anda harus kemudian nutrition. Anda nutrisinya apa? Kalau produknya makanan. Tapi kalau misalkan produknya salon, oh, di salon saya punya krim. Dengan krim ini mampu menghilangkan migrain. Nah, mungkin di salon itu ada video, ada bisa nonton TV. Apa uniknya salon Anda? Gitu, apa bisa sekalian mandi di situ? Gitu kan? Apa sekalian manikur? Manikur juga bukan manikur kuku. Oh, ternyata orang kan manikur kuku. Anda manikur, pedikur bulu hidung misalkan seperti itu. Nah, jadi itu uniknya. Kemudian material requirements. Apa itu? Bahan bakunya apa saja pada saat Anda membuat produk itu. Ya. Kemudian flow, process, and process description. Anda bikin flow chart seperti ini. Orang bikin flow chart pakai Visio. Nah, Anda bikin pakai ini pakai Microsoft Word juga bisa. Nah, ini kan gampang nih bikinnya tuh. Ini kan gampang tuh. Tapi ingat, supaya gampang dipindah-pindah, itu harus di grup. Nih, contoh ya. Ini klik, kemudian Anda tahan kontrol. Klik. Pakai kontrolnya ditahan terus, klik nih. Klik ya. Kemudian setelah itu diklik kanan, grouping, Anda grup. Nah, apa untungnya di grup? Pada saat digeser, akan kegeser semua. Untuk supaya ungroup, klik kanan, ini klik kanan, grouping, ungroup, artinya tidak di grup. Kenapa? Kalau misalkan nggak di grup, ya Anda ngegeser satu-satu Anda geser. Tapi kalau Anda grouping, nah kayak gini, nah ini misalkan kontrolnya ditahan ya sampai tandanya berubah. Nah, sampai tanda begini, kontrolnya ditahan sampai tandanya berubah, klik gitu ya. Kemudian klik kanan, grouping, group. Nah, lihat, saya bisa menggeser semua. Kalau sudah di grup, tuh dia geser semua. Ya, tolong di grup ini. Kemudian dikasih keterangan. Figure 5.2 process of making coconut palm sugar. Jangan cuma ini kan proses, Anda jelaskan pula di bawahnya. Apa saja yang harus Anda lakukan. Bagusnya pakai urutannya. Sehingga Anda paham betul bagaimana cara membuatnya. Kemudian, 5.3, Anda harus menjelaskan mesin dan peralatan. Ingat, di finansial kita butuh berapa harga mesin itu. Berarti Anda harus cek mesinnya, gambarnya. Ini salah nih, mestinya ada gambar apa nih? Gambar, ini kan chapter 4 ya? Bukan gambar ya. Figur chapter 5 Pak ini. 5 titik berapa gitu ya, 5.6 misalkan. Apa? Mesin apa? Tulis mesin apa. Ini nggak ada keterangannya, mestinya ada keterangannya nih. Ya. Keterangannya jangan di atas, keterangannya cukup di bawah. Tugas Anda adalah Anda harus tahu mesin ini fungsinya apa, suppliernya beli di mana. Ini ada yang kurang nih, harus ada phone. Suppliernya nomor teleponnya berapa? Anda konversi harganya ke Hong Kong dollar. Anda harus cek ini, gampang di Google itu banyak itu mesin. Anda harus, untuk apa Pak? Nanti kalau di analisa finansial ditanya berapa harga mesin, Anda nggak tahu. Nah, ini kan fungsinya nanti ke depan. Anda harus tahu. Nah, ini oven. Ini di keterangannya juga nggak ada di bawahnya. Tolong Anda lengkapi. Ini juga. Ini harganya. Ini juga. Nah, ini packaging mesin. Oke? Nah, ini penting. Project location. Anda harus menunjukkan peta
Di mana letak bisnismu? Tunjukkan. Dan jalur orang untuk menjangkau tokomu. Nah, dia bikin kayak gini bagus. Ada petanya. Kemudian dikasih panah. Nah, oh ternyata di sini. Di Kedung Reja. Ingat, produknya harus realistis. Berarti kira-kira produk apa yang orang suka di Kedung Reja? Jangan yang aneh-aneh, yang kamu copy dari Hong Kong. Sushi kamu bikin di situ, mana doyan orang Indonesia sushi. Apalagi di Kabupaten Kedung Reja. Misalkan yang doyan ya sambal terasi lebih laku daripada sushi. Jadi yang harus jangan macem-macem gitu kan, tetapi yang doyan gitu. Karena nggak siapa yang mau beli gitu kan. KFC di kabupaten, yang lewat orang Angon Kebo di depannya kagak ada yang mau beli di situ kan. McDonald di kota Kediri aja sepi. McDonald aja di kota Kediri sepi kan? Sepi. Orang Kediri doyannya apa? Gitu kan, jangan yang McDonald. Yang itu yang pakai gerobak itu. Kentucky Chicken itu. Nah, chickennya kan tulisannya CIKEN, chicken. Nah, itu yang McDonald nggak laku. Next, Anda harus bikin project layout. Project layout ini bentuk ruangan dari atas itu kelihatannya kayak gimana? Anda bikin pakai Visio. Ini masuk dari sini, ini ada meja. Di Visio itu biasanya ada gambar meja dari atas, ada gambar pot bunga dari atas, ada gambar kursi dari atas. Anda harus lihat dari atas. Susunannya kayak gimana. Bagus-bagus ada kalau ada tampak depan. Ya kan? Bagus-bagus ada kalau ada tampak belakang. Yang penting harus menunjukkan penampakan. Bagus-bagus Anda harus memasukkan kriteria atau foto kira-kira. Ini kan cuma gambar biasa ya. Foto kira-kira nanti bentuknya kayak gimana. Bagus itu. Bukan foto kamu ya. Jangan foto kamu, awas. Foto ruangan dalamnya seperti apa. Ya, jadi ini tolong Anda buat. Karena ke depan ini akan Anda diperlukan. Oke? Ya. Jadi jangan sampai tidak. Bagus-bagus kalau Anda kontak mereka. Karena suatu saat kalau misalkan bisnis ini jadi, Anda mau nggak mau harus kontak orang yang jualan ini loh. Ya kan? Di sini ada yang kurang nih, suppliernya apa? Oh, spesifikasinya apa? Kecepatannya berapa, suhunya berapa gitu loh. Anda harus bikin spek produknya di sini. Oke? Bikin sebagus mungkin dan sesuai dengan standar penulisan yang berlaku. Ya. Oh ya, ini kalau bikin ini kan gampang nih. Tinggal insert. Nah, di sini ada gambar. Klik. Wah, gambar. Masukin ke sini. Misalkan, nah ini bisa bergaya kayak gini. Tuh, Anda tinggal pilih-pilih aja sesuai dengan selera. Ingin ada tulisan, klik kanan add text. Misalkan proses mengaduk atau soaking misalkan. Nah, klik, kemudian ingat home bold, kemudian di tengah. Nah ini lihat kan bisa tuh kita bikin tuh ya, keren kan. Kemudian insert lagi ada shape. Nah ada panah. Nah Anda bikin panah tuh, save ke bawah. Nah kan keren. Panahnya mau pakai bayang-bayang juga bisa, mau pakai shadow bisa ya. Shadow tuh ada shadownya ya. Bisa ya, Anda bikin sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Oke, ada pertanyaan lagi sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke pajak ya.